Halo sahabat data, kita berjumpa di acara Besti, bincang-bincang seputar statistik. Kali ini kita akan ngobrolin masalah sekolah kedinasan di Badan Pusat Statistik. Bagi kalian yang belum tahu, ternyata Badan Pusat Statistik itu punya satu sekolah kedinasan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari sekolah kedinasan di Badan Pusat Statistik. Sukses ya, kita kenalan dengan mereka. Oke. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Wah, kayaknya ini kurang semangat. Ayo, semangatnya nih mana? Oke, kita kalah dulu. Yang sebelah, kita mulai dari sebelah kanan saya deh. Siapa? Perkenalkan Pak dan teman-teman semua, nama saya Gulam Anabalan, biasanya dipanggil Gulam. Sekarang lagi sekolahnya di Politeknik Statistika STIS, jurusannya di 4 Statistika Pak. Oke, panggilannya Gulam. Ya, oke, kayak Abduladi gitu ya. Oke, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Fainan Alia, biasanya dipanggil Adifa. Saya juga dari D4 Statistika Bro. Adifa, judulnya apa Adifa? D4 Statistika. Statistika. Oke, sebelah kiri saya, Mbak. Saya Mutiara Friska Amalia, bisa dipanggil Friska dari D4 Komputasi Statis. Friska, Iya. dari D4 Komputasi. Oke, ahli IT berarti ya. Terakhir ini, sebelah kiri saya. Teman-teman semua, saya Kelvin Gela Alidre, biasa dipanggil Kelvin. Sekarang di jurusan D4 Statistika. Oke, Mas Kelvin. Ini ngomong-ngomong berempat, aslinya mana nih rumahnya? Kalau aku kebetulan asli Ungaran Pak. Oh, kanan. Iya, Kabupaten Nilirat, Kabupaten Semarang. Kalau Tifat? Kota Semarang. Mbak Friska? Sama? Kota Semarang. Mas Kelvin? Sama, saya juga kota Kota Semarang. Oke, ini sekarang semester berapa ini? Kami semua sama ya. Naik semester 7. Naik ke semester 7. Ya, ini di BPS Kabupaten Semarang. Ini kalau tidak salah magang ya? Betul. Berapa bulan ya magangnya? 45 hari kerja sih Pak. 45 hari kerja. Oke, lumayan lama ya. Iya Lek. Oke. Boleh cerita nggak sedikit tentang sekolah kedinasan di Badan Statistik? Kalau nggak salah namanya adalah Politeknik Statistika STIS. Oke, gitu. Sekarang namanya Politeknik ya? Iya, dulunya STIS saja. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya, ini bagi teman-teman ini nih yang belum tahu. Ternyata di BPS itu ada sekolah kejurusannya, sekolah kedinasannya. Jadi nanti begitu lulus dari sekolah itu langsung dia menjadi pegawai negeri sipil. Gitu ya kira-kira ya? Iya. Berarti ini masa depannya terjamin ya? Aduh. Nanti ada teman-teman ini ya. Ini Mas Kelvin, Mas Gulam, Mbak Friska, Mbak Adifa. Ini nanti begitu lulus kuliah, yang lain itu masih ada cari kerja gitu ya, masukin lamaran. Tapi mereka ini sudah langsung diterima menjadi pegawai negeri sipil. Nah, istimewa sekali ya ini berarti ya. Pesonanya sudah ada dulu ini. Oke, dulu nih kok tertarik dengan Politeknik Statistik STIS kenapa ya? Dari Mas Kelvin dulu nih, kenapa nih? Alasannya apa nih? Kalau saya sih waktu daftar sih kebetulan saya kan incernya itu SNMPTN waktu zaman 2021 itu ya. Tapi ternyata gagal. Dari situlah saya mungkin ngulik-ngulik seputar sekolah kedinasan gitu dan nemulah nama Politeknik Statistika STIS. Di sana saya coba daftar mengikuti segala proses seleksinya dari tahap 1, 2, 3. Ya alhamdulillah ternyata saya lolos. Gitu ya. Tapi dulu sebelum mau waktu SMA, waktu sekolah di SMA sudah tahu kalau ada Politeknik Statistik itu? Kalau jujur sih saya belum tahu Pak. Belum tahu ya? Ya tahunya sih ya sekolah sebelum. Jadi Politeknik Statistik ini belum populer gitu ya. Kalau Adifa? Kalau saya sebenarnya lebih ke Kalau itu ya? Gitu ya? Oh jadi masa STIS ini agak ada setengah-setengah terpaksa gitu ya? Karena di seluruh orang itu ada gitu. Tapi sekarang setelah sekolah belajar tentang statistik, kira-kira bagaimana? Apakah masih terpaksa atau sudah merasa enjoy betul? ya kalau semakin di sini makin enjoy semua karena alhamdulillah ya udah bisa survive juga. Jadi
Oh gitu, baik. Jadi harus gitu dong, harus semangat. Jadi nanti kalau misalnya lulus, kan udah jadi ASN gitu, pegawai negeri gitu, nggak cari kerja lagi gitu. Oke. Nah, dulu nih cerita-cerita ya. Jadi sekarang ini sudah ke semester 7, berarti sudah 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Nah, 3 tahun yang lalu itu kasih info nih ke teman-teman. Pendaftaran Politeknik Statistik itu di mana gitu loh? Lewat apa gitu? Mbak Friska mungkin bisa menjelaskan. Untuk pendaftarannya sendiri itu kita bisa lihat di webnya SPMB STIS Pak, itu spmb.stis.ac.id. Di situ nanti sudah dijelaskan persyaratannya seperti apa, kemudian jadwalnya itu tanggal berapa aja, itu sudah ada di situ semua. Oh berarti lewat online ya? Iya Pak. Lewat online. Kalau tesnya sendiri Kalau tesnya online atau offline? kalau zaman dulu itu ya Pak, di tahun 2021 kan itu masih COVID kayaknya. Jadi SKD itu di masing-masing provinsi. Kalau di Jawa Tengah berarti di PKN Semarang. Kemudian matematika dan psikotes waktu 2021 itu online. Sedangkan kalau di tahun 2022, 2023 itu mulai diselenggarakan oleh BPS provinsi. Jadi di satu tempat yang sama mereka mengerjakan soal itu bareng-bareng. Jadi dipusatkan di suatu tempat gitu, terus kemudian tesnya tertulis langsung gitu ya? Iya. Bukan online lagi. Ya, tapi masih pakai komputer. Oh, baik, seperti itu kira-kira. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin tahu ini, kira-kira syarat nih, kan ini kan istimewa gitu kan. Jadi sekolah, nanti lulus langsung jadi PNS gitu. Berarti kan ini istimewa banget itu. Nah, kira-kira persyaratannya itu kalau mau masuk di sekolah tinggi tadi ya, STIS ya, Politeknik Statistik, itu seperti apa ini syaratnya nih? Mungkin Mas duluan deh. Kalau persyaratannya tuh dibandingin sekolah kedinasan yang lain ya Pak, menurut saya tuh STIS, Politeknik Statistika STS tuh paling gampang Pak. Karena cuman yang pertama dia itu bisa dari SMA IPA atau IPS maupun SMK, tapi SMK-nya itu kejuruannya yang TI Pak, yang Teknologi Informasi. Terus juga kalau misalkan kalau sekolah lain mungkin ada fisik juga dilihat gitu ya Pak. Kalau Polstat STS itu cuma melihat fisiknya itu dari minus matanya aja Pak. Jadi maksimalnya adalah 6 dioptri gitu Pak. Kalau syarat itu, kemudian kalau dari nilai rapot dilihatnya cuma dari nilai matematika sama bahasa Inggris yang rata-ratanya harus di atas 80 gitu aja Pak. Nilai rata-rata matematika dan bahasa Inggris di atas 80. Kalau saya sih bawah 70 lah. Oke, itu tadi nilai rata-rata matematika dan bahasa Inggris. Dari semester berapa di SMA itu? Dari SMA itu semester 1 sampai 5 ini. Oh, berarti mulai dari kelas 1 SMA itu sudah dihitung ya? Wah, berarti ini nih sahabat nih. Ini mereka ini berarti orang-orang pintar gitu ya? Amin. Nah, matematika bahasa Inggrisnya itu rata-ratanya dari semester 1 hingga semester 5 itu 8 minimal kan? Iya. Kalau di bawah itu nggak bisa daftar asal gugur gitu ya? Iya, ada seleksi administrasinya nanti langsung di sisi. Tapi kalau nilai sekarang tuh kayaknya anak-anak udah zamannya pintar semua kan Pak. Masa zaman sekarang udah gak bisa bahasa Inggris tuh kayak gak mungkin gitu Pak. Mau saja seperti Iya. Nah tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Friska pendaftaran begitu. Tahapannya apa nih? Tahapannya mungkin Mas Kelvin deh. Tahapan pendaftaran itu seperti apa Mas? Kalau mungkin berkata dari tahun 2021 Pak, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap tes SKD namanya, seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar. Ya, seluruh sekolah kedinasan itu awalnya juga tes SKD seluruh. Itu materinya apa Mas? Itu ada 3 penilaian, ada TIU, TWK, dan TKP. TIU itu tes Intelijensia umum. intelijensia umum. Ya. Oke, terus? TWK itu tes wawasan kebangsaan. Aha. Lalu TKP tes kepribadian diri. Oh, dites juga kepribadiannya yang baik atau enggak gitu. Jadi sudah tahu enggak dia kan. Ada soal-soalnya Pak. Iya. Oke. Terus habis itu? Habis itu sistem gugur ya, terus langsung ke tes tahap 2 jika lolos. Tes tahap itu apa itu Mas? Itu matematika dan psikotes. Lanjut ke tes tahap 3 kalau lulus. Iya. Lalu tes tahap 3 itu kebugaran dan sehat. Kebugaran. Berarti ada tes fisika juga? Kalau mungkin yang terbaru ini ada Pak. Diisukan itu ada. Lalu zamannya Kevin apa? Saya itu waktu itu cuman tes Kesehatan. kesehatan itu di prodi ya.
Oh, tes kesehatan. Ya. Oh gitu. Basic. Terus saya berarti tahapan ketiga tes ini aja cukup ya? Iya. Oh begitu. Boleh tahu dulu itu di 2021 itu yang diterima berapa? Kalau kami seangkatan ada 600 orang, Pak. 600 orang. Itu terdiri dari 3 prodi, ada D3 statistika, D4 statistika, dan D4 komputasi statistika. Oke, jadi 600 itu Indonesia ya? Iya. Kata 600 dulu ya. Kalau pendaftarnya diri tahu nggak berapa sebenarnya? Artinya kan bagi teman-teman ini menginformasikan jadi perbandingannya gitu ya. Peluang lolosnya itu 1 banding berapa gitu loh. Kalau tidak salah sih sekitar 24.000. 24.000 ya terima 600. Artinya 1 banding berapa? Banyak lah ya Pak. Itu. Enggak, artinya kalau 600 banding 24.000 di seluruh Indonesia. Ini kan berarti kan orang-orang terpilih ini yang bisa masuk STIS. Soalnya ya hebat. Dan memang saya aja nggak bisa masuk STIS waktu itu. Karena saya nggak daftar. Oke. Terus kemudian setelah diterima gitu ya, setelah terima. Pendidikanmu berapa tahun di Mbak? Ada Mbak? Kalau untuk D4 sendiri kan itu berarti ada 4 tahun. 4 tahun. Yang untuk jurusan D3 itu berarti 3 tahun. Oh gitu, ada D3, terus kemudian ada D4 juga. Jadi nanti begitu lulus, yang D3 maupun D4 langsung diterima sebagai PNS, terus makan gitu ya? Jadi ada CPNS-nya dulu. Oh ya, kalau itu ya harus cek PNS dulu ya. Baik. Nah sekarang nih, untuk sekolahnya sendiri, bayar gak nih Mbak Prista? Nggak bayar Pak. Gratis. Nah ini ya bagi teman-teman ya, bagi sahabat data, jadi ini sekolahnya tuh gratis. Jadi ya 4 tahun gratis ya? Betul. 4 tahun gratis, lulus dari PNS. Jadi gak bisa nyicil lagi ya, namanya lo babelkan orang tua. Oke, gratis, sekolah gratis. Dapat asrama nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ini aku kos sendiri-sendiri. Pas sendiri ya? Ya. Oh, karena saya pernah dapat kabar itu di katanya ada dapat asrama gitu ya? Ya itu zaman dulu. Oh, sekarang sudah kos sendiri. Oke, gitu. Jadi hanya itu ya. Terus kalau biaya hidup dapat juga uang saku gitu misalnya uang saku. Itu juga zaman dulu Pak. Santai lah. Udah ada. Jadi nanti kalau teman-teman ini ya bagi sahabat data yang sekolah di Politeknik Statistika STIS itu hanya butuh biaya hidup saja. Jadi biaya kos sama makan ya. Nah dalam sebulan ini kamu di Jakarta ya? Iya. Oke, kamu di Jakarta. Dalam 1 bulan rata-rata pengeluarannya of course ya, nanti dipermainkan teman-teman. Artinya kan bagi yang berminat itu ada persiapan diri kan, kos sama makan itu kira-kira rata-rata dalam sebulan itu habis berapa bulan dari berapa ya? Sebenarnya kalau pengeluaran itu tergantung orangnya Pak. Iya. Kan kalau dari aku pribadi itu sebulan tuh kalau sama makan 2 juta itu udah cukup Pak. Dan udah uang jajan juga gitu. Oh gitu ya. Itu mengira tafal dari 2 juta. Menurut saya sih udah ideal sih. Kalau udah sangat ideal ya. Okay. Kan kita tahu kalau kehidupan Jakarta kan mana hal ya Pak ya. Beda sawaran ya. Beda jauh makannya beda jauh. Beda jauh di sana makan kayak 3 hari itu habis banyak, di sini tuh 3 hari pengeluaran 3 hari itu bisa untuk seminggu gitu. Oh gitu. Kalau Diva berapa Diva? Setelah rata-rata? Kalau saya kurang lebih sama sih Pak. Cuman karena kosnya saya tahunan, jadi kalau dikasih sama orang tua itu langsung uang jajan aja. Oh, jadi kosnya tahunan lebih hemat ya berarti tahunan ya? Itu yang bersama sih. Sama itu kan? Kalau tadi? Kalau saya sih juga kira-kira sekitar 2, itu juga tergantung harga kos. Yang penting tidur nyenyak, ya nggak usah yang mewah-mewah kan? Nah gitu. Kalau tesnya berapa? 3 juta juga. Jam-jaman. Waduh. Oke, itu ya untuk teman-teman ya. Jadi untuk biaya penginapan, kos gitu ya, untuk biaya makan itu cukuplah di angka sekitar 2 jutaan per bulan gitu. Nah sekarang ini kan statistik gitu ya. Statistik kan apa ya namanya ya hampir mirip-mirip dengan matematika. Kalau di luaran sana orang-orang itu kan kalau namanya statistik rumit, susah, memusingkan gitu. Seperti itu nggak sih kuliahnya?
awal-awal justru emang mungkin kita akan sama ya Pak, pikiran orang awam statistik, wah susah banget gitu. Iya, Di semua mata kuliah mau jurusan apapun pasti dapat statistik ya Pak. Emang awal itu susah kita untuk memahami suatu hal yang baru Pak, tapi setelah kita kenal itu tuh bener-bener ngebantu kita Pak, dan itu menyenangkan banget sih menurut saya Pak. begitu. Nggak sesusah yang orang-orang pikir Pak. Kalau Friska, apakah seperti itu juga? Apakah sudah mulai senang? Kalau dulu di SMA senang nggak sama matematika, Ustaz? Ya. Bosan non? Senang coba sama matematika dulu. Sebenarnya sih kalau matematika itu nggak usah pinter tapi mau belajar gitu. Jadi setiap proses setiap itu diikuti. Jadi setiap nanti kalau misal ikutin mata kuliah itu bisa mengikuti. Oke, baik, seperti itu ya. Nah, ini kan sudah semester 7, semester 8 selesai kan ya ini. Semoga nih teman-teman nanti setelah lulus gitu penempatan, nih pengennya penempatan di mana nih? Di Jawa, di luar Jawa atau gimana ini? Ini kan nanti kan yang mumpung masih muda, berarti kan mumpung masih muda ya lebih enak tuh penempatan di luar Jawa. Nanti kalau sudah di luar Jawa banyak pengalaman, baru kembali ke Jawa. Kira-kira seperti itu ya. Ini betul. Ya, semoga sukses semuanya. Amin ya. Bagi teman-teman, itulah tadi ya informasi tentang Politeknik Statistik STIS, sekolah kedinasan dari Badan Pusat Statistik. Jadi untuk yang kalian sobat data ya pingin sekolah gratis, terus kemudian nanti lulus dia akan menjadi pegawai negeri, coba-coba deh daftar di Politeknik Statistika STIS. Cukup segitu sahabat BSD, kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.